Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Qara'a as-sab'atu wal jumhuru bitasdidil ya'i min iyyaka wa qara'a Amr ibn Fayyidin bitahfifiha ma'al kasri wa hiya qira'atun syadzatun mardudah li'anna iya dhaw'us syamsi wa qara'a ba'duhum iyyaka bifathil hamzati ayyaka bifathil hamzati wa tasdidil ya'i wa qara'a ba'duhum hayyaka bil ha'i badalal hamzati kama qala syairu fahayyaka wal amrul ladzi intarahabat mawariduhu dhaqat alaika masatiruhu. Qiraah sab'ah dan jumhur ulama membaca tasdid huruf ya yang ada pada iyyaka, sedangkan Amr ibnu Fayyid membacanya dengan tahfif, yakni tanpa tasdid disertai dengan kasroh, tetapi qiraah ini dinilai syadz, lagi tidak dipakai karena iya artinya cahaya matahari. Sebagian ulama membacanya ayyaka, sebagian lain juga membaca hayyaka dengan memakai ha sebagai ganti hamzah, sebagaimana yang terdapat dalam ucapan seorang syair, maka hati-hatilah kamu terhadap sebuah urusan, bila sumbernya makin meluas maka akan sulitlah bagimu jalan penyelesaian. Wa nasta'inu bi fathil nunil awwalal kalimati fi qiraatil jami'i siwa Yahya ibni Wasabin wal A'masin fa innam humma kasaraha wa hiya lughatu bani Asadin wa Rabi'ata wa bani Tamimin wa Qaisin. Lafaz nasta'inu dibaca fathah huruf nun yang ada pada permulaannya menurut qiraah semua ulama kecuali Yahya ibnu Sabit dan Al-A'masi, karena keduanya membacanya kasroh seperti yang dilakukan oleh Bani Asad, Bani Rabi'ah dan Bani Tamim. Al-ibadatu fil lughati minadh-dhillati yuqalu tariqu mu'abbadin wa ba'irun mu'abbadin ay mudallalun fi syar'i ibaratun amma yajma'u kamalal mahabbati wal khudu'i wal khawfi. Ibadah menurut istilah bahasa artinya berasal dari makna az-zullah, mudah dan taat. Dikatakan thariqun mu'abbadun artinya jalan yang telah dimudahkan, telah diaspal, dan ba'irun mu'abbadun artinya unta yang telah dijinakkan dan mudah dinaiki, tidak liar. Sedangkan menurut istilah syara', yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan suatu sikap sebagai hasil dari himpunan kesempurnaan rasa cinta, rasa tunduk dan rasa takut. Wa qaddimal maf'ulu wa huwa iyyaka wa qurrira lil ihtimami wal hasri ay la na'budu illa iyyaka wa la natawakkalu illa 'alaika
wa hadha huwa kamarut ta'ati wa dinu yarji'u kulluhu ila hadainil ma'naini wa hadha kama qala ba'dus salafi al-fatihatu sirrul Qur'an wa sirruha hadhil kalimatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal awwalu tabarru'um minasyirki wassani tabarru'um minal hauli wal quwwati wa tafwidi ilallahi azza wa jalla. Mafid yakni makna iyyaka didahulukan dan diulang untuk menunjukkan makna perhatian dan pembatasan. Dengan kata lain, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau, dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepada Engkau. Pengertian ini merupakan kesempurnaan dari ketaatan. Agama secara keseluruhan berpangkal dari kedua makna ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf bahwa surat Al-Fatihah merupakan rahasia Al-Quran, sedangkan rahasia surat Al-Fatihah terletak pada kedua kalimat ini, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafaz iyyaka na'budu menunjukkan makna berlepas diri dari segala kemusyrikan, sedangkan iyyaka nasta'inu menunjukkan makna berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sepenuhnya. Wa hadzal makna fi ghairi ayatin minal Qur'ani kama qala ta'ala fa'buduhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna rabbal masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Wa kadzalika hadhil ayatil karimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengertian ini selain dalam surat Al-Fatihah terdapat pula di dalam firman-Nya, maka sembelihlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhan kalian tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Katakanlah, dialah Allah yang maha penyayang, kami beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Dialah Tuhan masyriq dan maghrib, tiada Tuhan melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Demikian pula ayat yang sedang kita bahas tafsirnya, yaitu hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Wa tahawulul kalami minal ghaibati ilal muwajjahati bi kafil khitabi wa huwa munasabatun li annahu lama asna 'ala Allahi faka'annahu iqtaraba wa hadara baina yadayillahi ta'ala wa lihadza qala. Pembicaraan berubah dari bentuk ghaibah kepada bentuk muwajahah melalui huruf kaf yang menunjukkan makna khitab lawan bicara. Ungkapan ini lebih sesuai mengingat kedudukannya dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seakan-akan orang yang bersangkutan mendekat dan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ia mengatakan hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan.
Wa fi hadza dalilun ala anna awwala surati khabarun minallahi ta'ala bisana'i ala nafsihil karimati bijamili sifatihil husna wa irsyadun li'ibadihi bi ayyasnu alaihi bidzalika wa lihadza la tasihhu salatu man lam yaqul dzalika wa huwa qadirun alaihi kama jaa fi sahihaini an Ubadah ibn Samitin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Pembahasan yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa permulaan surat Al-Fatihah merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala yang memuji dirinya sendiri dengan sifat-sifatnya yang terbaik, sekaligus sebagai petunjuk buat hamba-hambanya agar mereka memujinya melalui kalimat-kalimat tersebut. Karena itu tidaklah sah saat sholat seorang yang tidak mengucapkan surat ini sedangkan dia mampu membacanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Sahihain melalui Ubadah ibn Samit yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Wa fi sahihil muslimin min hadisin Ala ibni Abdurrahman maulal Khuraqah an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sholat, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui hadis Al-Ala ibnu Abdurrahman Maula Al-Khirqah dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisbaini fanisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi wa idza qala arrahmanir rahim qala asna alayya abdi fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majadani abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala fa idza qala ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bagikan sholat buat diriku dan hambaku menjadi dua bagian, satu bagian untukku dan sebagian yang lain untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Apabila seorang hamba mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Apabila dia mengatakan yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Apabila dia mengatakan yang menguasai hari pembalasan, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Apabila dia mengatakan hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan, maka Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apabila dia mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa qala dhahaku an ibni Abbasin iyyaka na'budu yakni iyyaka nuwahhidu wa nakhafu wa narju ya rabbana la ghairaka
wa iyyaka nasta'inu ala ta'atika wa ala umurina kulliha. Ad-Dhahhak mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa makna iyyaka na'budu ialah engkaulah yang kami esakan, hanya kepada engkaulah kami takut dan berharap. Wahai Tuhan kami, bukan kepada selain engkau. Wa iyyaka nasta'inu maknanya, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan untuk taat kepadamu dalam keadaan urusan kami. Wa qala Qatadatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya'murkum an tukhlisu lahul ibadatu wa antasta'inuhu ala umrikum. Qatadah mengatakan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ialah Allah memerintahkan kepada kalian agar ikhlas dalam beribadah kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya dalam semua urusan kalian. Wa innama qaddama iyyaka na'budu ala wa iyyaka nasta'inu li anal ibadata lahu iyal maqsudah wal isti'anatu wasilatun ilaiha wal ihtimamu wal hasmu huwa ayyuqaddama ma huwal ahammu fal ahammu wallahu a'lam. Iyyaka na'budu didahulukan atas lafaz iyyaka nasta'inu tiada lain karena ibadah kepadanya merupakan tujuan utama, sedangkan meminta tolongan merupakan sarana untuk melakukan ibadah. Maka didahulukanlah ibadah atau hal yang lebih penting. Fa in qila wa ma ma'nan nuni fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu fa in kanat lil jam'i fatta'i wahidun wa in kanat lit ta'dhimi fala tunasibu hadzal maqama. Apabila ada suatu pertanyaan apakah makna nun dalam firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, jika makna yang dimaksud untuk jamak ternyata yang berdoa hanya seorang, jika yang dimaksud sebagai takzim menganggap diri besar, maka tidak sesuai dengan konteksnya. Waqad ujiba bi annal murada min dzalika al-ihbaru an jinsil ibadi wal musalli fardun minhum wala siyama in kana fi jama'atin aw imamahum fa ahbara an nafsihi wa an ihwanihi al-mu'minina bil ibadati allati khuliqu li ajliha wa tawassata lahum bi khairin. Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menyampaikan berita tentang jenis dari hamba-hamba Allah, sedangkan orang yang melakukan sholat adalah salah seorang dari mereka. Terlebih lagi jika dia berada dalam sholat jamaah atau menjadi imam mereka, berarti sebagai berita tentang dirinya dan saudara-saudaranya yang mukmin bahwa mereka sedang melakukan ibadah yang merupakan tujuan utama mereka diciptakan, dan dia menjadi perantara bagi mereka untuk kebaikan. Wa minhum man qala yajuzu an takuna lit-ta'dimi ka'annal abda qila lahu idza kunta fil ibadati fa anta syarifun wajahuka aridun Fakul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian di antara mereka ada yang boleh mengartikannya, mengatakannya dengan pengertian untuk tujuan takzim, bahwa seakan-akan dikatakan kepada hamba yang bersangkutan, apabila kamu berada dalam ibadah, maka kamu adalah orang yang mulia dan kedudukanmu tinggi. Dia mengatakan hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan.
Wa idza kunta harijal ibadati fala taqul nahnu wala fa'alna walau kunta fi mi'ati alfin aw alfi alfin liftiqaril jami'i ilallahi azza wa jalla. Wa minhum man qala altafu fi tawadhu'i min iyyaka a'budu lima fissani min ta'dimihi nafsihi min ja'lihi nafsahu wahdahu ahlan li ibadatillahi ta'ala alladhi la yastati'u ahadun ayya'budahu haqqa ibadatihi wa la yusniya alaihi kama yaliqu bihi. Tetapi apabila kamu berada di luar ibadah, jangan sekali-kali kamu katakan kami, jangan pula kamu katakan kami telah melakukan, sekalipun kamu berada di tengah-tengah 100.000 bahkan 1.000.000 orang, karena semuanya berhajat dan membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa lafaz iyyaka na'budu mengandung makna lebih lembut daripada iyyaka abadna dalam hal berendah diri, mengingat lafaz kedua ini mengandung makna membesarkan diri karena dia menjadikan dirinya sebagai orang yang ahli melakukan ibadah, padahal tiada seorang pun yang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang hakiki. Tiada pula yang dapat memujinya dengan pujian yang layak buatnya. Wal ibadatu maqamun adimun yasrufu bihil abdul linstisabihi ila janabillahi ta'ala. Kama qala ba'duhum la tad'uni ila biya abdaha fa innahu asrafu asma'i. Ibadah merupakan suatu kedudukan yang besar. Seorang hamba menjadi terhormat karena mengingat dirinya sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang penyair mengatakan, jangan kamu panggil aku melainkan dengan julukan hai hambanya, karena sesungguhnya nama ini merupakan namaku yang terhormat. Waqad sumiyallahu rasulahu bi'abdihi fi asrafi maqamati faqala alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Rasulnya dengan sebutan hambanya dalam tempat yang paling mulia, yaitu di dalam firman-Nya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepada hambanya, dan bahwasanya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Fasammahu abdan inda inzalihi alaihi wa qiyamihi fi ta'wati wa isra'ihi bihi wa arsyadahu ilal qiyami bil ibadati fi awqati yadhiqu sadruhu min takdzibil mukhalifina lahu haitsu yaqulu walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menamakannya dengan sebutan hamba di saat dia menurunkan wahyu kepadanya, di saat dia berdiri dalam doanya, dan di saat dilakukan Isra kepadanya. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya agar mengerjakan ibadah di saat-saat dia mengalami kesempitan dada, karena orang-orang yang menentangnya mendustakannya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah
dengan memuji Tuhan, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Waqad haka Fakhruddin fi tafsirihi an ba'dihim anna maqamal ubudiyati asyrafu min maqamir risalati likaunil ibadati tasduru minal khalqi ilal haqqi wa risalatu minal haqqi ilal khalqi. Qala wali anna allaha mutawalli masalihi abdihi wa rasulu mutawalli masalihi ummatihi wa hadal qawlu khata'un wa tawjihu aydan dha'ifun la hasila lahu wa lam yata'arrad lahu Fakhruddin bitad'ifin wa la raddahu. Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa kedudukan ubudiyah lebih mulia dari kedudukan risalah, mengingat keadaan ibadah timbul dari makhluk ditujukan kepada Tuhan yang maha agung, sedangkan kedudukan risalah datang dari Tuhan yang maha agung ditujukan kepada makhluk. Ar-Razi mengatakan pula dikatakan demikian karena Allah lah yang memegang semua kemaslahatan hambanya, sedangkan Rasul memegang kemaslahatan umatnya. Akan tetapi pendapat ini keliru dan pengarahannya lemah, tidak ada hasilnya. Dalam hal ini Ar-Razi tidak menyebutkan penilaiannya terhadap kelemahan yang terkandung di dalamnya, tidak pula mengemukakan sanggahannya. Wa qala ba'du sufiyyati al-ibadatu imma li tahsili sawabi wa raddin iqabin. Qalu wa hadha laysa bita'ilin id maqsuduhu tahsilu maqsudihi wa imma li tasrifi bitakalifillahi ta'ala wa hadha aidan indahum dha'ifun. Balil ali anna ya'budallaha lidhatihil muqaddasatil mausufati bil kamali. Qalu walihada yakulul musalli usalli lillahi walau kana litahsilis sawabi wa tar'i al-adabi la batulat salatuhu. Sebagian ulama sufi mengatakan bahwa ibadah itu ada kalanya untuk menghasilkan pahala atau untuk menolak siksa. Mereka mengatakan bahwa pendapat ini pun kurang tepat, mengingat tujuannya ialah untuk mengerjakan hal yang menghasilkan pahala. Bila dikatakan tujuan ibadah ialah untuk memuliakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendapat ini pun menurut mereka para ulama dinilai lemah. Bahkan pendapat yang benar ialah yang mengartikan hendaknya seseorang beribadah kepada Allah untuk menyembah zatnya yang maha suci lagi maha sempurna. Mereka beralasan bahwa karena itu seorang yang sholat mengucapkan niat sholatnya, aku sholat karena Allah. Seandainya sholat diniatkan untuk mendapat pahala dan menolak siksaan, maka batalah sholatnya. Waqad radda dzalika alaihim akharuna wa qalu kunul ibadati lillahi azza wa jalla la yunafi ayyatluba ma'aha sawaban wala ayat fa'adaban kama qala dzalikal a'rabiyyu amma inni la uhsinu dandanataka wala dandanata ma'mu'adzin innama as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haulaha nutantinu. Akan tetapi pendapat mereka itu dibantah pula oleh ulama lain yang mengatakan bahwa keadaan ibadah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti pelakunya tidak boleh meminta pahala atau memohon terhindar dari azab melalui sholatnya itu. Perihalnya sama dengan apa yang dikatakan oleh seorang badui.
Adapun aku, sesungguhnya aku tidak dapat melakukan dialekmu, tidak pula dialek Mu'ad, tetapi aku hanya memohon surga kepada Allah dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kami pun meminta hal yang sama. Demikian, terima kasih.